Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Keluarga Ibu Almarhumah Ibu Maliana yang saya hormati, segenap umat Buddha yang hadir, yang ikut serta menunjukkan rasa simpatik untuk ikut mendoakan Ibu Almarhumah yang sejahtera bagi semua. Dasar dari pelaksanaan umat Buddha melakukan doa-doa di saat ada salah satu anggota keluarga meninggal, baik didoakan masih baru maupun yang sudah lama. Salah satunya adalah dasar dari kitab suci yang diberi judul tentang sutta, yaitu tentang sutta di luar dinding atau tentang makhluk peta yang berada di luar dinding. Ini diriwayatkan ketika ada seorang raja namanya Raja Bimbisara. Raja Bimbisara melakukan pesta di istana. Kemudian setelah pesta berlalu begitu saja, selesai melakukan pesta di kerajaan, di istana, terjadi satu keanehan yang tidak diduga sebelumnya maupun yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada malam hari terjadi suara ribut, suara gaduh ya, di istana itu. Hanya suara saja, tidak ada orangnya, cuma suara saja ya. Kemudian raja pun juga sempat bingung juga, belum pernah terjadi hal seperti ini, kok aneh. Habis pesta kok terjadi keributan, cuma suara tok ya, tidak ada wujud fisiknya. Kemudian bingungan, kemudian lapor atau bercerita kepada Sang Buddha sebetulnya apa yang terjadi. Sang Buddha karena mempunyai kewaskitaan, mempunyai penglihatan mata batin yang luar biasa, bisa melihat makhluk-makhluk yang berada di sekitar istana itu. Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa yang membuat keributan itu adalah arwah-arwah leluhur-leluhurmu ya, arwah-arwah leluhurmu yang sedang kesulitan, yang sedang menderita di alam peta, di alam penderitaan. Kemudian Raja Bimbisara juga minta saran, adakah cara untuk agar leluhur-leluhurku yang di alam penderitaan itu bisa bebas, tidak membuat keributan, dan bisa terlahir di alam bahagia. Kemudian Sang Buddha menyarankan untuk mengadakan selamatan gitu, mungkin selamatan atau pesta ya, selamatan ya. Kemudian jasa kebajikan dari selamatan tadi dilimpahkan kepada leluhur-leluhur Raja Bimbisara ini. Setelah diberi selamatan, diberikan doa-doa, akhirnya leluhur-leluhur itu bisa menerima jasa kebajikan dan mendorongnya terlahir di alam yang lebih berbahagia. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, masalah keributan di rumah ya, suara gaduh, suara gemuruh itu tidak selamanya dari roh, dari leluhur, tidak. Dari apabila Bapak Ibu di rumah itu ada suara gemuruh di atap misalnya saja, di plafon, itu biasanya tikus ya. Itu bukan, tidak selamanya itu arwah ya. Kan tidak kelihatan juga karena kan di plafon ya. Jadi memang ada ya suara gemuruh ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dari peristiwa kejadian di Raja Bimbisara ini sampai sekarang pun umat Buddha ya itu di saat hari-hari tertentu itu mengadakan peringatan, doa-doa, dan doa itu dilimpahkan kepada leluhur kita yang telah meninggal. Namun Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu terutama keluarga yang ditinggalkan tidak selamanya harus cemas dan khawatir kalau leluhurku, ayahku, ibuku yang telah meninggal itu pasti telah di alam penderitaan. Ternyata tidak selamanya seperti itu.
prosentasinya itu kecil sekali ya, prosentasinya itu. Jasa kebajikan yang dilimpahkan itu hanya bisa dinikmati oleh makhluk-makhluk tertentu yang kecil kemungkinan sih ya. Ada kemungkinan besar leluhur kita itu telah di alam bahagia. Namun acara ini dilakukan oleh umat Buddha, kita kan tidak tahu secara pasti. Jadi acara pelimpahan jasa itu acara mengantisipasi mungkin leluhurku sempat mampir di alam penderitaan ya, perlu bantuan dari kita yang masih hidup sebagai tanda wujud bakti kepada orang tua kita yang sedang kesulitan, maka diadakan pelimpahan jasa itu ya. Namun yakinlah Bapak Ibu, semasa hidupnya ibu kita telah melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagai seorang ibu telah bertanggung jawab kepada putra-putrinya, membesarkannya, mendidik, mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab. Itu kebajikan yang luar biasa besarnya. Sebagai seorang istri pernah setia kepada suaminya, itu juga kebajikan yang luar biasa. Sebagai anggota masyarakat, sebagai warga wihara, warga agama-agama apapun, juga pernah mendedikasikan, mendharma baktikan pikirannya ya, materinya ya, untuk kemajuan masyarakat. Itu juga kebajikan yang luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat orang tua itulah yang pasti akan menemani, akan menunjukkan orang tua kita itu terlahir di alam yang berbahagia. Jadi kegiatan pelimpahan jasa adalah kegiatan mengantisipasi mungkin ada leluhur kita, orang tua mampir di alam penderitaan. Sebagai wujud baktinya kita melakukan doa-doa ini. Semoga apa yang diharapkan keluarga hari ini memperingati, mendoakan 100 hari almarhumah Ibu Marliana. Ibu Marliana segera benar-benar terlahir di alam yang berbahagia, alam surgawi, sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamnya oleh semasa hidupnya, dan juga keluarga mempunyai kekuatan mental untuk bisa melanjutkan harapan-harapan beliau yang belum menjadi kenyataan, dan selalu menjaga nama baik leluhur-leluhur kita yang telah tiada, dengan selalu hidup rukun harmonis bersama kakak adik, saudara-saudara dimanapun berada. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.